kita masuk pada hal yaitu pengembangan keprofesionalan dan kelanjutan kita perjalanan kali ini yaitu apa itu pengembangan keprofesi dan berkelanjutan atau PKPT yang sudah baik kemudian tidak ada jangan belum disimak selanjutnya. PKP adalah proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi. Jadi, jenengan itu sebagai guru harus bisa melaksanakan tugasnya itu ada kalau sebagai guru yang profesional. Sebelumnya dulu pernah saya menyarankan untuk yang pas penyusunan program sekolah, bagaimana kalau kita mendatangkan pemateri untuk mengajak kita bisa membuat karya. Tapi kan ada beberapa bapak ibu guru yang masih belum setuju karena kita masih tahapnya kita awali dulu. Jadi hasilnya ini guru melaksanakan penelitian, membuat jurnal, kemudian dipublikasikan. Itu kan ada beberapa hal. Saya pernah mengikutinya, tetapi tidak sampai definisi karena saya tidak benar sekali. Kita harus mengorbankan pikiran, tenaga dan waktu untuk membuat karya ilmiah sendiri. Nah, karya ilmiah itu macam-macam, bisa juga kayak yang ini. Karya ilmiah itu bisa berupa bentuk jurnal, bisa penerbitan artikel, seperti itu. Nah, terus kemudian untuk karya inovatif. Karya inovatif ini ada 4 tahap bentuknya. Yang pertama yaitu video pembelajaran. Yang kedua membuat modul pembelajaran, terus yang ketiga membuat penelitian secara jelas PPK, terus yang keempat karya inovatif. Belum. Pokoknya karya inovatif itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu tadi membuat media pembelajaran. Saya sudah pernah melaksanakan sekali waktu itu pelaksanaan di belakang kepala sekolah, yaitu mendatangkan untuk mengambil membuat video pembelajaran. Waktu itu semuanya membuat kecuali Bu Aidil sama Pak Fahim. Itu yang belum membuat karya informasinya video pembelajaran. Jadi belum penilaiannya sebagai pelajar guru profesional, karya informasinya belum ada. Terus selanjutnya pembelajaran membuat modul pembelajaran. Nah, modul pembelajaran ini biasanya di KKP itu dilaksanakan, tapi untuk SLT itu belum ada untuk membuat karya seperti itu. Dan kebetulan untuk yang pertama modul itu adalah KKP. Dan kebetulan kalau sudah membuat kita setidaknya sudah ada yang lain, gitu ya. Jadi membuat modul itu termasuk bentuk PKP karya inovatif. Terus kemudian yang ketiga PKK mungkin sudah itu ada untuk pembuatan PKK seperti apa itu ya. Jadi nanti kita actionnya adalah membuat karya inovatif. Ini ada tentang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Di sana dikatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, jadi jenengan semua ini adalah termasuk dengan bagian ini, jadi kita untuk peserta didik, jadi ada itu tidak hanya pendidikan agama saja, tetapi menerapkan nilai kesopanan, orang tua, dan guru, dan berkata, bersikap, dan lain sebagainya. Apalagi untuk anak SLT itu kan dengan karakteristik yang berbeda, otomatis yang ada di bawah itu sifatnya menurut meja dan lain sebagainya, dengan harus bisa memimpin di situ, mengarahkan yang lebih baiknya itu seperti apa. Jadi tidak hanya biarkan pelanggarannya gitu aja enggak. Itu adalah fungsinya jenengan. Enggak mungkin jenengan mungkin satu siswa saja yang diskusi itu meskipun 4 siswa dengan karakter yang berbeda-beda, jenengan harus menjadi center untuk memberikan contoh di situ. Tapi dalam pembelajaran sekarang, guru itu tidak menjadi center utama. Dan kita sebagai tutor aja, jadi fasilitatornya saja. Tetapi untuk anak SMP ada yang bisa diberlakukan seperti itu dan ada yang tidak bisa diberlakukan seperti itu. Untuk anak yang tunarungu bisa dilakukan seperti itu, diarahkan ada fasilitatornya itu bisa. Tapi untuk yang lain ada yang bisa sesuai kemampuan dan cara itu. Ini kita sudah
tanggung jawab guru, mungkin sudah kita lakukan. Ada yang sudah selesai dan ada yang belum selesai. Yang pertama membuat rangka pembelajaran. Jadi semuanya sudah membuat karena sudah melalui supervisi, baik itu sudah lengkap ataupun tidak lengkap. Untuk yang tidak lengkap segera dilengkapi. Untuk yang belum melaksanakan supervisi segera melaksanakan. Yang belum membuat rangka segera membuat rangka. Terus yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran sudah melaksanakan setiap hari. Melaksanakan kegiatan proses penilaian ini sudah juga PTS kemarin. Nah, penilaian ini tidak hanya PTS saja Bapak Ibu, tapi juga ulangan harian, penilaian sikap, kontrol dan sebagainya. Terus kemudian melaksanakan analisis hasil penilaian. Nah, dari penilaian itu dengan analisis hasilnya apakah benar anak ini tidak mampu, padahal jika saya hasil anak ini mampu. Jadi itu melihat analisis kayak gitu. Terus kemudian menyusun dan melaksanakan program remedial dan pengayaan. Jadi beda nih, remedial dan pengayaan. Remedial itu untuk yang anak yang salah atau belum mampu menguasai materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Kalau pengayaan, anak sudah mampu diberikan materi tambahan supaya pengetahuannya menjadi bertambah. Itu pengayaan. Kemudian membuat atau menyusun atau alat atau media pembelajaran. Jadi bisa alat media pembelajaran tidak harus berupa bentuk alatnya saja, tetapi bisa juga media video pembelajaran itu kan jadi misalnya yang pernah saya lihat Pak Kandi itu tidak membuat, tetapi dilihatkan di YouTube. Ini loh cara mempelajari ini, coba nanti di YouTube bisa seperti itu. Jadi menyiapkan seperti itu, atau bisa membuat juga seperti yang sudah pernah dilakukan Bapak Ibu sebelumnya dulu. Sudah semuanya, kecuali dulu ada sama temannya juga ada di pasar mau di pembelajaran itu ya. Nanti sekarang ada kesulitan bisa sharing, bisa ditanyakan. Terus kemudian melaksanakan tugas tertentu di sekolah atau tempat itu. Tugas yang itu tidak hanya mengajar, mendidik pemimpin dari peserta didik, tetapi ada tugas tambahan. Jadi semuanya sudah ada tugas tambahan masing-masing, termasuk menulis administrasi sekolah. Apalagi kayak Pak Fahmi sebagai bendahara sekolah namanya juga mulai sekali tugas tambahannya. Mulai sudah demikian sebagai operator, juga sebagai pembantu umum dari saya dalam program manajemen saya. Begitu juga dengan Pak Fauzi sebagai sarpar sudah sangat luar biasa. Kemudian juga beda, semuanya sudah sangat luar biasa. Perlu ada beberapa penambahan dalam mengajar untuk melengkapi peralatan pembelajaran dan medianya yang masih kurang. Terus kemudian membantu pencatatan kemajuan belajar peserta didik. Ini boleh dilupakan dalam bentuk jurnal, benar-benar boleh, catatan baca juga boleh. Terus kemudian mengisi data dari peserta didik atau jurnal harian kelas. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya melaksanakan supervisi di kelas, tolong disediakan daftar hadir peserta didik mulai awal masuk sampai hari ini sudah masuk siapa, terus yang izin itu siapa, kemudian juga jurnalnya demikian. Ketika saya menggantikan guru, itu saya baca pelan dan dia sudah pernah saya dikatakan dulu, Pak saya kemarin yang saya ini. Kalau di bulan saya tidak perlu memberikan catatan itu untuk tidak menggantikan beliau mengajar, karena guru tugasnya anak-anak itu sudah tertulis. Ini pembelajaran tema ini, subtema ini, pembelajaran itu ada. Kita hanya tidak masuk digantikan guru yang baru, itu bisa melanjutkan materi. Jadi tidak asal memberikan nanti pakai tanggal yang benar, tak komponis tes, tak mewarnai, tak mewarnai macam gitu. Jadi ada perubahan gitu. Tapi di media yang digunakan dari tugasnya apa-apa yang tidak melampaui, apa-apa yang digunakan. Boleh seperti itu. Terus kemudian mendokumentasikan hasil pembelajaran. Mendokumentasikan hasil pembelajaran ini tidak hanya berupa foto saja Bapak Ibu, bisa juga hasil pembelajaran ini dengan tugas-tugas itu. Bisa juga dengan hal yang lain. Memahamkan misalnya itu, pemahaman jenengan tentang mendokumentasikan hasil pembelajaran itu seperti apa? Apakah saya mendokumentasikan foto-foto, kemudian disertai dengan tugasnya, atau seperti apa? Kalau saya mendokumentasikan hasil pembelajaran itu, kalau menurut pandangan saya itu mengisi rapot di buku itu. Boleh seperti itu. Bisa juga seperti itu. Jadi kegiatannya kayak yang jadi yang di buku itu kan didokumentasikan hasil pembelajarannya. Jadi raportnya setelah diisi raport diberikan, itu tidak hanya selesai diberikan saja di Bapak Ibu. Itu ada buku itu di belakang itu ada penilaiannya. Jadi dengan banyak juga tulis ini mengisi nilai rapor yang ada di buku ini.
Nah, tulisnya waktu siswaan, tetapi yang nulis bukan waktu siswaan. Setelah rapotan, dengan kasih ke guru-guru atau dengan teman ini jangan monggo bapak ibu yang sudah mengisi rapot bisa menuliskan rapotnya di buku ini. Namanya itu apa? Itu lalu, terus kemudian kemudian ya, materinya tidak mana? Karena itu materi. Ya karena jadi sudah paham ya untuk menjadi guru yang profesional itu ada 4 kompetensi yang harus dengan lalui, itu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Ini sudah tahu ya, kompetensi pedagogik itu melalui apa saja? Melalui pemahaman wawasan atau dasar pendidikan. Saya yakin bapak ibu guru di sini ada latar belakang pendidikan yang tidak sama. Jadi harus kita satukan untuk memahamkan pemahaman pendidikan. Terus kemudian harus pemahaman kurikulum dan perilaku, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan kompetensi pedagogis guru. Kompetensi kepribadian juga jelas sebagai guru. Kalau waktunya guyonan ya guyonan biasa. Tapi dengan misalnya di luar dia berperilaku selayaknya sebagai guru, karena guru itu kalau istilahnya orang guru itu wajib diguru dan diguru. Jadi harus kepribadian yang baik. Meskipun kita dari orang yang sangat baik sekali, tapi kita mencoba menjadi yang baik. Terus kompetensi sosial ini tidak semua orang itu mampu melaksanakan untuk bisa berkomunikasi di depan umum dengan lancar, dengan berani. Itu tidak semuanya. Itu saya alami sendiri. Dulu saya pegang begini, saya nggak bisa ngomong, saya grogi. Padahal di otak saya itu sudah saya susun, saya nanti akan ngomong ini. Tetapi ketika saya pegang itu saya nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi saya perlu mengembangkan kompetensi sosial saya melalui apa? Saya mengikuti pelatihan public speaking itu pernah saya lalui, saya pernah mengikuti itu. Meskipun tidak ada sertifikat, tapi saya mengikuti ini berjalan sebagai orang itu harus mengembangkan harus berani seperti yang dilakukan untuk yang saat ini, yaitu memberikan materi pada orang tua, memberikan pembukaan dan pengalaman. Terus kemudian meskipun Bu ini seperti baru bergabung di sini sudah diberi banyak ya, kayak memberikan informasi itu harus bagaimana yang benar. Terus kemudian sudah dikoreksi kalau Assalamualaikum itu seperti apa. Meskipun Bu ini sudah dari jurusan bahasa Indonesia, mungkin maksudnya seperti itu, tapi pada penerapannya tidak seperti itu, karena itu kan apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan tidak sempurna. Itu perlu untuk dibiasakan. Itu adalah proses pembiasaan. Jadi aku gak mau nyatu ngomong, aku isi. Nah kalau nggak berani ya sampai nanti sampai waktu depan ya. Terus sedikit kita masukkan ke tulis. Kalau berikan informasi, demikian informasi atau demikian pemberitahuan yang kami sampaikan, bukan yang saya sampaikan. Kalau saya itu terkesan dengan mandiri, kalau kami itu harus kompetensi profesional. Sebenarnya kalau sekarang masih belum. Kalau profesional itu biasanya dibuktikan dengan sertifikat kerja. Kalau yang sudah memiliki sertifikat, berarti beliau sudah profesional. Karena sudah mampu mengaplikasikan sebagai kompetensi sebagai publik, juga sosial, juga yang lain, karena sudah tersertifikat. Nah, sebelum tersertifikat itu kita juga melalui beberapa proses. Sama untuk saya cara untuk bisa mendapatkan itu juga beberapa proses hari ini banyak yang dan kemudian ada pengembangan yang lain-lain. Saya selalu sekali untuk belajar, untuk fakta, untuk audit dan sebagainya, tapi masih bisa melalui dan ini mengikuti video saya pakai semangat ya. Itu untuk audit juga semangat. Jadi jangan pernah mengeluh ya. Ketika saya mendadak untuk memberikan tugas, karena saya itu langsung bilang tugas ini dan malah itu seperti itu, dan seperti itu tugasnya beliau. Kenapa sih kok beliau? Kenapa sih kok perempuan? Ya kalau tidak tahu ya nggak apa-apa, saya harus mengerti gitu. Saya menganggapnya beliau itu
saya berguru dengan beliau, jadi pengalamannya yang belum saya alami saya berguru dari gitu ya. Karena meskipun saya kepala sekolah, tidak semata-mata saya sebagai pimpinan yang kita kurang yang sebagai beliau, tapi saya tetap belajar dengan semuanya. Sama umum mungkin kalau apa kapasitasnya dalam bersosial di desa saya belum ada, beliau sudah lebih apa ya lebih bagus, ya saya itu yang saya sampaikan kalau yang mau makan ada untuk materi ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sebelum hasilnya kita yang banyak itu dan saya jelaskan apa sudah jelas atau tidak sama sekali. Karena kita nanti ada PKB dan ada PKKS. Kalau PKKS itu ada di poin nomor 154. Kalau nggak salah 154 itu adalah PKB, pelaksanaan PKB itu lembaga yang lain. Saya kemarin sudah disebut ternyata tidak ada yang melaksanakan. Dulu pertama kali kita melaksanakan PKB ini, saya memberanikan diri jadi ini kita sendiri. Nah, pengembangan PKB ini untuk pengembangan diri kan sudah melalui kartu itu. Kalau kartu publikasi ilmiah, apa dengan nanti siang itu prosesnya apa saja? Jadi kan itu kan aja Bu, Kita kan membuat karya inovasi saja. Jadi pas waktu PKKS besok itu sudah ada PKB yang hasilnya kita PKB ini. Nah, kita sepakat membuat video pembelajaran atau modul pembelajaran. Kan untuk PKB-nya ada 3, yang satu kan pengembangan diri itu guru yang lain nggak bisa, hanya Pak Uji yang bisa. PK pengembangan diri itu KKD. Di sini yang ikut anggota KKD itu hanya Pak Uji saja, yang lain kan hanya anggota. Itu tidak masuk, kalau anggota itu tidak masuk dalam pengembangan diri, jadi tidak dapat poin. Yang kedua publikasi ilmiah, misalnya guru disuruh membuat PPK, sepertinya itu gampang banget. Jadi kalau lain nggak usah. Jadi lebih baik yang paling mudah itu yang nomor 3. Aku ada gambar setengah. Jurnal nasional. Kan aplikasinya nanti kan ada. Nasional dan tidak nasional itu kan nanti tergantung kita. Iya, tapi kalau kan itu poinnya dari penerbitannya. Nah, kalau sudah Sinta 3 itu berarti sudah internasional. Iya. Kira-kira bulan Desember itu sudah launching nggak? Bulan Desember sudah bisa keluar juga semua. Oh, kalau Kalau paparan paparan kasus jurnal kita mulai kalau kampus. Berapa? 300-400. Bukan bayar, tapi sakit jalannya kan sekitar 2 juta. Enggak pakai SBN itu. Iya, nah dia SBN apa? SBN. Cinta berapa? Kalau yang saya sebenarnya kalau bisa lanjut itu ya itu bisa nasional karena itu dan itu tidak ada biaya selama masih begitu sama desain yang jalan. Jadi kampusnya yang mengadakan kerjasama dan dia sebagai tim yang diformulkan diprioritaskan. Kalau benar dia nanti saya sambungkan kepada dosennya untuk bisa dilaksanakan di dalam Berarti ini kalau memang mau membuatkan ilmiahnya monggo nanti saya bertanya. Kemarin satu lulusan saya kan berguna dan yang kita lari ada teman saya di sana lewat dia dari langsung dia apa ya dia di luar Karena di mana yang beli Ingat PG Bu, ingat PG. monggo jadi kita sangat pengembangannya ini seperti apa. Tapi kita sepakati kita membuatkan inovasi saja untuk yang ini karena kita juga gencar-gencar untuk segera PKKI itu kita sepakati kalau kita ditanya kita PKB-nya membuat apa, membuat modul atau membuat video pembelajaran. Kalau bisa sih begini, karena video pembelajaran ya oke ngomong itu selesai. Silakan semua terima kasih sama doa. Salah TikTok kan bisa ya. Iya kan, TikTok kan baik RS. hari ini adalah Habis. Itu ya, karena yang paling kita SMA sekarang kita membuat modul kira-kira kita sepakati membuat modul apa
untuk bisa selesai paling tidak dalam hidupnya harus selesai dan tidak ada yang Iya. sudah ada di depan saya begini. Ini selesai. Sekarang itu dikasih kuliah. Ya. Minggu itu minum kasih. Ya. Paling tidak Senin itu sudah ada di depan. Dari kota ya tahu Itu ini. sejak kapan kita satu minggu ini? Kayaknya Saya ngomong kalau yang misalnya kalau siswa itu kan sudah ada yang di tapi ada beberapa kelas yang tidak ada mungkin gimana kira-kira mau apa ya mungkin membuat modul kayak misal contoh misalnya Bapak ini membuat modul pengenalan bahasa isyarat keseharian nah itu mungkin bisa kalau saya pres dan baca syarat kan mulai percakapan sehari kebutuhan sehari itu harus dipilih selesai. Pak ada, actionnya Pak ada bisa. Misalnya saya, misalnya bahasa isyarat ini, dengan mau menggunakan angka, gambarnya angka. Modulnya itu pengenalan angka pada anak kelas berapa, misalnya kelas angka itu kan kelas 2, kelas 2 itu kan pengenalan angka pada anak kelas 3 mau. sampai lihat dulu di buku gurunya anak kelas 3B itu angkanya berapa sampai berapa bisa sampai 500 Kalau sampai ini pengenalannya banyak kan sama harus perkalian kan pasti itu sudah sampai perkalian. berarti sampai nanti modulnya harus perkalian itu sesuai dengan keputusan untuk siswa bukan sesuai dengan kesehariannya kalau memang dia nggak mampu angkanya segitu nanti dia nggak boleh naik gitu Kalau saya rencananya mungkin modul yang kayak kamus dulu dia pakai sehari rencana tuh di luar teks di luar itu nih di luar kurikulum apa temanya dia. Loh itu bukan tapi kan ini modul bahan aja itu jadi Saya jadi kumono. sehingga kamus itu maknanya jadi buku saku siswa. Bikin kumono. Saya kan anak-anak B sekarang itu dia paham bahasa isyarat. Tapi suruh tulisannya, tulisan aja dapat ada yang bisa. Atau Hanya tulisan misalnya aja. Ini bisa nggak perlu tulisnya. Saya kayaknya dengan eksamen jadi saja. seperti itu sih sebenarnya. Cuma kan Dengan eksamen saja, misalnya dengan buat sampelnya kelas 3 atau kelas 4 atau kelas 5, buat saja sih. Misalnya dengan perangkatnya komputer berapa karena kan satu betul belajarnya dengan misalnya membuat kelas 4 tentang apa misalnya mau belajar mengenal bulan berapa sampai berapa jadi kan dengan kan ada ini anggotanya bahasa isyarat itu kan Pak. Nah misalnya seperti ini terus kemudian kalau tulisannya seperti ini biasanya kan ada apa keterangannya di sini bisa seperti itu mungkin dalam jalan buat yang tidak sih itu sudah mulai nah itu dengan buatkan saja actionnya di situ mungkin dari itu bisa dimulai dari sarana tapi disalurkan dari covernya variasi saja terserah mau sesuai kreativitas dimana cover di bawah kasih nama dari begitu yang lain harus juga katakan kan yang lain kan yang Fauzi membuat apa di apa di kelas berapa orang bisa kalau kita itu kan kelas 3 dan sederhana Ini kan menurut sampean tapi menurut pikiran mereka itu sudah susah loh Pak jadi sampai 10 terus keluar terus belasan ini terus puluhan ratusan biasa dari sampean ya nggak apa-apa untuk kelas 3 aja bisa biasakan dari sekarang apa itu sampai saya gawe tadi Langsung dari iya maksudnya itu sekarang saya bahasa ini sampai besok besok waktunya itu maksudnya hari ini kita harus sudah selesai dapat satu ya kan jadi misalnya Wih mau berakan pilih dulu Satu bulan loh. Seminggu. soalnya minggu depan PKB baru sudah ada PKB itu sudah ada jenengan karena itu masuk di penilaian PKB-nya jenengan kalau coba begini itu bisa ada sebenarnya Wih mau buat apa
Buat apa? Hari ini langsung buat. Langsung belajar. Mau kamu belajar aja. Beli ya. Cari buku-bukunya dulu sama buat kelas berapa. Misalnya kayak kelas 9 yang kelas 1. Buat itu. Berarti buat anak kelas 1 tema berapa, pembelajaran berapa. Nah, bisa. Nanti syuting satu kali nggak bisa dalam syuting. Kalau ini saya lebih baik syutingnya seminggu. Pokoknya kita waktu beda 5 kali kata-kata. Si pakai Indo sekarang dengan Isung apa? Tapi sama guys. Guys ya. Oke ya. Parah guys. Dua satu ya. Bukan. Buku tentang berapa aku? Buat apa? Buat audio lah, buat video. Kalau video semakin seru. Kalau kita itu bagusnya anak kognitif, lebih baik kita membuat modulasi. Itu lebih mengembangkan pikirannya. Oh, berarti kalau lebih intelijensi lebih bagus. Kalau kita kreatif, baik kita buat sendiri aja. Pokoknya boleh ada saya. Karena misalnya tidak tahu apa gimana kita aja. Isi kreatif lagi ngomong. Otak kan udah kita simpan kan. Jadi kita harus otak dulu. Ayo saya mau lirik baginya gimana ini. Aku dulu deh. Aku sampai langkah tempat aja. Tapi kalau salah kalau kayak soalnya. Ya ini sampai di bawah 100. Ayo. Aku bukan 7. Ya biar waktu lah. Wah, ini Bisa. Bisa sub tema aja, cuma nama belajar.